siang Bu Uci. Ya, makasih nih atas waktunya Pak Romang ya. Sebelum kita observasi ke kelas, ini kita pra-observasi dulu ya. Saya nanya dikit aja Pak mengenai persiapannya Pak ya. Ya Bu. Ya. Gimana Pak Komang mempersiapkan untuk pembelajaran ini Pak Komang? Pembelajaran PPKN kan ya? Pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila, ya. Pendidikan Pancasila. Jadi untuk persiapan pembelajaran di kelas tentu modul Bu ya. Terus disiapkan media pembelajaran dan pembelajarannya itu disesuaikan dengan ya karakteristik siswa, gaya belajar siswa dan juga kebutuhan belajar siswa. Diferensiasi. Ya, berdiferensiasi. Mungkin ada lagi persiapan yang lain? Persiapan sarana dan prasarana dipersiapkan seperti laptop, proyektor LCD dan juga memberikan reward berupa hadiah bagi siswa yang mau berpendapat karena kan bisa meningkatkan motivasi belajarnya selama di kelas. Luar biasa itu Pak Omang ya. Harus siswanya yang luar biasa. Luar biasa ya. Gurunya juga harus luar biasa. Ya Bu, harus melayani siswa. Iya betul. Kemudian pertanyaan kedua ya Pak Omang. Ini apa nih nanti strategi yang akan digunakan untuk membantu siswa memahami apa yang ingin disampaikan? Mungkin dari tujuan pembelajarannya dulu Pak Omang, nanti tujuannya apa nih? Ya baik, untuk tujuan pembelajarannya ada dua Bu ya. Yang pertama menganalisis tindakan-tindakan penyimpangan dari sila-sila dalam Pancasila, terutama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua mendeskripsikan, memahami Pancasila, kedudukannya sebagai dasar negara, identitas nasional. Nah, terus untuk model pembelajaran yang akan digunakan yaitu model pembelajaran PDL ya. Nah, memberikan suatu masalah kepada siswa untuk bisa didiskusikan. Nah, masalahnya ini berupa video. Nanti ada video seputar mengenai tindakan-tindakan penyimpangan yang dilakukan terhadap sila dalam Pancasila. Nanti anak-anak yang akan berdiskusi menanggapi atau mencari tahu apa sih penyebab dan bagaimana solusinya, sehingga nilai-nilai dasar Pancasila itu bisa diterapkan. Ya berarti apa ya? Ya kita memberikan masalah dulu Ya, biar mereka masalah. nanti yang mencari sendiri solusinya seperti apa gitu ya, dan melalui video ya. Bu. Berarti kan sudah dipersiapkan itu Pak ya, video. Iya. Kemudian Pak, pertanyaan berikutnya ya, bagaimana Bapak menilai pemahaman siswa terhadap konsep-konsep yang akan Bapak berikan? Ya, untuk penilaiannya tentu ada dua Bu bentuknya. Penilaian pengetahuannya itu tertulis dan penilaian yang lisan. Nah, nanti untuk penilaian yang tertulis berupa penugasan Bu. Jadi setelah kegiatan pembelajaran selesai ada tugas individu, nah yang bisa anak-anak kerjakan di rumah dan dikumpulkan sesuai dengan kesepakatan waktu pengumpulannya. Terus yang kedua adalah penilaian lisan. Jadi setelah pembelajaran selesai itu kan ada yang namanya refleksi Bu ya. Nah, jadi saya sebagai guru akan menanyakan kembali terkait dengan materi yang sudah saya sampaikan dan juga sudah kami bahas. Nah, apakah anak-anak sudah memahaminya dan memaknai pembelajaran tersebut? Berarti ada dua penilaian, tulis dan lisan ya. Tapi kalau waktu tersedia mungkin akan diberikan penilaian dalam bentuk kuis online yaitu Kahoot Bu. Biar lebih menarik. Tapi tersedia waktu juga nanti akan disesuaikan. Ya, semoga nanti ada ketersediaan waktu untuk itu Pak ya. Kemudian Pak Komang, ini biasanya kita kalau belum melakukannya ya di kelas itu, kalau saya sendiri kadang ada kekhawatiran gitu, kekhawatiran mungkin dari segi waktu ya, ada langkah-langkah yang terlewat seperti itu. Kalau Pak Komang sendiri nih, apa ada kekhawatiran Pak?
Ya, tentukan apa yang kita sudah rencanakan tidak sepenuhnya akan sesuai dengan harapan kelas. Namun kekhawatiran itu yang pertama tentu waktu ya Bu ya. Yang kedua tentu kekhawatirannya jika mengajar di jam siang tersebut, nah kan fokus siswa agak terganggu. Nah, solusinya ya mungkin kita bisa memberikan ice breaking, penyegaran lagi seperti itu Bu. Fokus siswa takutnya terganggu. Ya, Tapi saya yakin nanti apa yang Bapak rencanakan itu dapat berjalan dengan baik Pak. Jadi saya pikir sepertinya Pak Komang tidak perlu khawatir ya. Tidak perlu khawatir lagi, tapi tentu itu masih ada terbesit ya, masih rasa, ada Bu. ya, rasa Biar tahu. ada strateginya. Nah, jika seperti ini apa yang harus kita lakukan? Ya. Ya. Karena di tengah pembelajaran kadang ada sesuatu yang tiba-tiba gitu Iya. Pak ya, tiba-tiba seperti Mati listrik. Nah, jadi Apalagi menggunakan proyektor Bu ya. ya, Tiba-tiba listrik mati, nah bahaya deh Bu ya. berarti kita sebagai seorang guru kan juga harus punya plan plan B, Iya. plan C dan sebagainya. Ya Pak Komang, itu saja sih yang saya tanyakan sebelum nanti kita observasi. Semoga nanti di observasi kita dapat melaksanakannya dengan baik dan lancar. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu, mohon bimbingannya juga Bu ya. Nanti kita sama-sama belajar Pak Komang. Sama-sama belajar dan berbagi. Iya, betul. Kurang jadi. Baik, anak-anak, jadi kita belajar sekarang ya. Pelajaran apa hari ini anak-anak? Pendidikan Pancasila. Anak-anak sudah siap belajar hari ini? Sudah. Baik, walaupun kita belajarnya di jam penting bilang-bilang, tapi semangatnya harus tetap ya. Kita yel-yel dulu anak-anak biar tambah semangat dan tambah membara semangatnya ya. Baik, selamat siang anak-anak. Baru 80% semangatnya. Pak, selamat siang. Selamat siang anak-anak. Ini baru semangat kelas 10 yang selalu menyala ya. Baik, apa kabarnya hari ini anak-anak? Nah, baik anak-anak. Jadi Bapak bertanya dulu kepada anak-anak. Anak-anak masih ingat pelajaran minggu sebelumnya? Karena Bapak tanya, apa nama dasar negara kita? Silakan angkat tangan. Dasar negara kita? Ya, siapa ya? Pancasila. Lalu dulu. Pada sila keberapakah disimbolkan atau dilambangkan dengan kepala banteng? Ya, silakan. Sila ke. Ya, bagus, benar. Dan yang terakhir, siapakah yang mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara? Ya. BPUPK. Kurang. Lembaga apa yang mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara? Kurang sekali lagi. Pancasila kurang. Ayo. Ada kalau begini kalau benar. Ayo, 4 huruf. Huruf depannya B. Iya. Baik, anak-anak, tadi kita sudah mengulas pelajaran minggu lalu. Sekarang Bapak ingin mengetes wawasan anak-anak tentang judul lagu wajib nasional. Ya, yang bisa angkat tangan nanti akan dapat hadiah. Hadiahnya diberikan minggu depan. Ya, perhatikan. Nah, dengarkan dengan baik-baik. Ini ada speaker ya. Ceng.
kali ini. Hari Merdeka yang benar sekali. Saya mau minta apa? Minta nilai. Dengarkan baik-baik, yang bisa apa ya. Nah, silakan. Dapat dulunya. Ya, Pak. Turun. Bangun buku ditunda. Ya. Baik anak-anak, dari dua sesi pertanyaan tematik tadi Bapak sudah dapat melihat perkembangan kalian ya. Kalian masih ingat pelajaran minggu lalu dan juga kalian masih ingat lagu-lagu kebangsaan kita anak-anak ya. Kalau lagu kebangsaan kita apa? Judulnya? Baik anak-anak, jadi hari ini kita akan mempelajari mengenai penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Nanti Bapak akan atur anak-anak berdasarkan kelompok dan Bapak akan putarkan video yang mengenai kasus-kasus pelanggaran terhadap nilai-nilai Pancasila dan anak-anak diskusikan. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak-anak dapat memberikan gagasan solutif terkait dengan adanya tindakan-tindakan yang menyimpang dari penerapan sila-sila Pancasila. Paham anak-anak ya? Nah, baik kalau begitu silakan anak-anak duduk berdasarkan kelompok. Ya, kelompok 1 sudah kan? Sudah kita bentuk ya? Yang TTS ya, yang dulu anak-anak. Nah, silakan anak-anak kelompok 1 duduk di sini, kelompok 2 duduk di sini, kelompok 3 duduk di sini, 4 sini, 5 dan 6. Kalau yang lupa bisa lihat di grup WA sudah anak-anak ya. Baik, anak-anak, jadi sudah duduk berdasarkan kelompok. Nah, baik, anak-anak terima kasih sudah sangat cepat dan menjaga kondusivitas anak-anak dalam duduk berdasarkan kelompoknya sesuai dengan tujuan pembelajaran kita ya. Bapak akan menggunakan model PBL anak-anak, problem based learning, artinya memberikan suatu masalah. Ya. Oh, yang belum punya. Nah, sekolah ya. Baik, siapa di sini yang kekurangan anggota kelompok? Nah, ya. Ini Pak. Nah, di sana Pak.
video. Anak-anak tonton video ini sampai habis dan nanti akan ada pertanyaan kelompok. Selamat menyaksikan. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos dan kratos, yang artinya ialah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Jadi, rakyatlah yang memegang kuasa. Mari kita lihat cerminan demokrasi di Indonesia ini. Ini adalah suasana di Jalan Bogor, taman bersama warga. Hingga Jakarta Utara merupakan jalan menuju makam Priok. Puncaknya adalah tanggal 14 Februari kemarin ketika mereka berdiri tempat yang kita berdiri kami ini. Ketika mereka dengan hanya 40 orang saja. Jadi ini adalah koleksi pendukung pornografi. Dalam media rakyat Indonesia menolak FPI. Para wartawan yang mencoba melindungi insiden pembunuhan tersebut juga menjadi sasaran tindakan kekerasan. Polisi tidak mau tindakannya diabadikan oleh wartawan. Kejadian ini sangat disayangkan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Indonesia yang negara demokrasi telah melarang kebebasan berbicara dan kebebasan pers.
dimundurkan dengan apa? Banteng. Maka dari sila keempat apa? Kedaulatan rakyat. Nah, jadi rakyatnya yang berdaulat di sebuah negara. Bentuk dari kedaulatan rakyat apa? Bebas menyampaikan pendapat. Salah satunya adalah anak-anak bisa lihat adanya demonstrasi. Demonstrasi itu bahasa sederhananya unjuk rasa, ya, dengan turun ke jalan menyampaikan pendapat. Tapi ada dua jenis demonstrasi unjuk rasa, yang baik dan yang anarkis. Yang anarkis itu dengan kekerasan. Yang kita tonton tadi adalah tentang kekerasan. Boleh tidak? Tidak, karena akan menimbulkan banyak kerugian. Itu ya. Sekarang dari video yang tadi ada pertanyaan dulu anak-anak. Siapa tahu kalian ingin bertanya lebih luas sebelum Bapak akan memberikan tugas kelompok yang harus kalian diskusikan. Jangan tanyakan apa pertanyaan dari Bapak ya. Ayo. Di sini bisa beliau buci bilang semangat. Silakan. Oh, Wita. Ada yang bertanya? Enggak. Paham ya? Baik, bisa lanjut ke tugas diskusi. Dan tugas diskusinya ini tugas diskusinya anak. Baik. Pertanyaan pertama yang perlu anak-anak diskusikan dengan anggota kelompoknya, apa yang kalian ketahui tentang video yang tadi? Sekilas Bapak sudah menyampaikannya ya, dan anak-anak bisa mencari lebih luas lagi video tadi. Yang kedua, video tadi itu tentang video anarkis, demo anarkis atau demo dengan kekerasan. Coba diskusikan apa sih penyebab timbulnya demo yang anarkis. Terus yang ketiga, anak-anak dituntut untuk bisa memberikan gagasan solutif. Bagaimana caranya mencegah dan menanggulangi? Mencegah agar tidak terulang kembali, menanggulangi jika terjadi apa tindakan kita. Ya. Dan sila pertanyaan keempat, bukanlah video yang tadi itu melanggar sila yang keberapa? Melanggar sila yang keberapa? Sila pertama. Sila pertama, apakah Tuhan mengajarkan kekerasan? Ya. Melanggar sila pertama. Nah, terus melanggar sila kedua, ada korban jiwa tadi ya. Berarti tidak ada rasa kemanusiaan. Sila ketiga juga dilanggar karena menyebabkan adanya kerusuhan. Sila keempat dilanggar juga karena apa? Dilakukan secara kekerasan atau anarkis. Dan sila kelima juga dilanggar juga, apa itu tidak menghargai hak orang lain. Kenapa orang demo itu mengganggu hak orang lain, terutama pejalan kaki atau pejalan dengan motor atau mobil, terganggu dia. Nah, dan presentasikanlah. Bagaimana, paham anak-anak? Nah, baik, silakan anak-anak berdiskusi dengan temannya dan Bapak akan melihat kalau ada yang belum dipahami, maka tangannya ya, jangan malu bertanya nanti tidak tahu. Tulisannya di buku juga jangan dirobek ya, nanti kita akan presentasikan. Satu saja ya. Ya, tidak perlu mengkiran di buku tugas teman-temannya saja boleh. Nah, yang pertama bisa gini caranya ya. Ini kita buat pertama. Untuk pertanyaan pertama, ada yang mendapatkan ini. Pertanyaan kedua, kita menduga Supriyadi. Yang keempat, nah, itu ya. Terus waktu kalau sudah selesai diskusikan. Nah, udah di ayo di sini ya.
tidak mencari, tidak ada salah, tidak ada benar, yang penting berani untuk menyampaikan pendapat. Seperti keberanian kalian untuk menyatakan perasaannya. Karena berbicara itu dihargai, maka mereka cukup saya ternyata berpikir kritis anak-anak itu luar biasa juga, mampu Iya, di jam-jam itu ya. mampu memberikan solusi, gagasan, dan itu sudah masuk itu sudah adalah masuk dia bernalar kritis. Kemudian Pak, kalau perkiraan Bapak mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran itu gimana?